No, al final tenemos que entender que ahora mismo las cuatro Aprilia son las que parten un poco el bacalao, ¿no? Di luar dugaan, sirkuit Silverstone mendadak gempar setelah rider muda Indonesia Veda Ega Pratama menyajikan drama paling menegangkan di Moto3 Inggris 2026. Tapi jangan salah paham dulu, meski sempat terdampar di posisi buncit paling bawah, Veda membuktikan intelijensi balap cerdas dan kecepatan brutalnya hingga melesat ke posisi keempat dan mengunci tiket lolos langsung ke Q2. Aksi magis ini bahkan membuat bintang MotoGP Pedro Acosta terpana hingga berani bilang begini di hadapan media. Veda sangat tenang, punya bakat alami luar biasa, dan podium di Inggris bukan cuma gertakan. Pujian senada juga datang dari bos KTM Pete Bayer serta manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama. Rentetan pengakuan ini bahkan sampai membuat rival sengitnya Brian Uriarte mendidih dan tak terima melihat Veda begitu disanjung. Melihat lompatan posisi yang gila ini, mampukah Veda mengonversi modal berharga ini menjadi podium ketiganya musim ini? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Tepat malam ini, panggung megah sirkuit Silverstone menjadi saksi bisu dari sebuah kejutan besar yang bikin gempar padok Moto3. Siapa yang menyangka, rider muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses menyajikan drumless langsung ke babak kualifikasi kedua atau Q2 Moto3 Inggris 2026. Bagi para rival yang sempat tertawa dan meremehkan potensi pembalap asal Gunung Kidul ini di awal sesi, siap-siap saja gigit jari. Veda Ega menunjukkan kelasnya sebagai ancaman nyata di barisan depan yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Rangkaian sesi latihan di sirkuit Silverstone menyajikan roller coaster emosi yang sangat menegangkan. Silverstone dikenal sebagai salah satu sirkuit terpanjang, paling cepat, dan paling teknis dalam kalender kejuaraan dunia, di mana strategi pengereman serta alur angin atau slipstream menjadi kunci utama. 5 menit pertama, Veda mengawali latihan dengan merayap di posisi ke-14. Saat itu, pembalap Cormac Buchanan memimpin di urutan teratas, sementara para mekanik fokus mengoptimalkan kinerja mesin. Fase kritis dan terlempar ke posisi buncit. Masalah mulai membayangi ketika Veda sempat melorot tajam ke posisi paling bawah dengan selisih waktu hingga 2,961 detik. Memasuki menit ke-10 hingga hampir 15 menit berjalan, belum ada tanda-tanda positif. Veda masih tertahan di dasar catatan waktu, sementara posisi puncak terus berganti dari Buchanan, Guido Pini 2:11,097 detik hingga Valentin Perrone 2:11,075 detik. 7 menit terakhir yang menentukan. Usai kembali ke pit untuk melakukan penyesuaian setup singkat, Veda kembali ke lintasan saat waktu tersisa 7 menit. Meski sempat melorot ke posisi 16 di sisa 5 menit terakhir, Veda tetap tenang dan tidak panik. Serangan pemungkas atau attack lap, di saat ruang kosong terbuka, Veda mengerahkan kecepatan brutalnya. Posisi Veda meroket dari urutan 9 hingga akhirnya mengunci posisi keempat atau P4 di akhir sesi. Veda mengukir catatan waktu yang hanya terpaut 0,385 detik dari Alvaro Carpe di P1 2:10,533 detik. Hasil impresif ini sekaligus memastikan tiket langsung ke Q2 tanpa harus melewati drama Q1 Moto3. Keberhasilan di sesi praktis ini bukanlah kebetulan belaka. Pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 yang digelar Jumat sore WIB, Veda sudah menunjukkan sinyal bahaya bagi para pesaingnya. Veda menutup FP1 di posisi ke-6 atau P6 dengan selisih 0,532 detik dari David Almansa yang memimpin sesi dengan waktu 2:10,055 detik. Di FP1, Veda bahkan berhasil mengungguli pimpinan klasemen sementara Maximo Quiles yang tertahan di urutan ke-7 setelah mengalami insiden terjatuh di akhir sesi. Ketenangan Veda dalam membedah setiap sektor lintasan dari menit ke menit membuktikan bahwa adaptasinya di sirkuit sepanjang dan serkompleks Silverstone berjalan sangat matang.
Penampilan dingin dan penuh kalkulasi dari Veda di Silverstone mendulang apresiasi tinggi dari para veteran dan tokoh senior di paddock Grand Prix. Jujur, saya sempat memperhatikan layar monitor di pit saat Moto3 menggelar sesi praktis, dan penampilan Veda benar-benar menarik perhatian saya. Di kelas Moto3, biasa sekali melihat pembalap muda panik atau overrating ketika mendapati posisi mereka terlempar ke posisi buncit atau tertahan di P22 seperti yang dialami Veda di pertengahan sesi. Tapi saya melihat hal yang berbeda pada dirinya. Dia tidak tersulut emosi, tetap tenang mengeksekusi rencana, dan begitu menemukan ruang kosong di sisa 5 menit terakhir, dia langsung melesat mengunci P4. Silverstone itu sirkuit yang sangat teknis dan panjang. Kalau hanya mengandalkan nekat tanpa memperhitungkan racing line dan alur angin atau slipstream, Anda tidak akan bisa melompat belasan posisi sekaligus. Veda punya bakat alami yang sangat luar biasa dan naluri membalap yang matang. Kalau dia bisa mempertahankan ketenangan seperti ini dari kualifikasi hingga lap terakhir, podium di Inggris bukan cuma gertakan, ujar Pedro Acosta dengan sangat mengejutkan. Alasan kuat pernyataan Acosta, sebagai rider yang memenangi gelar Moto3 di usia muda dan kini bersaing di kelas utama MotoGP, Acosta paham betul betapa sulitnya menjaga stabilitas emosi di atas motor. Pengamatan Acosta didasari pada pembacaan teknis bahwa Silverstone membutuhkan efisiensi racing line dan pemanfaatan slipstream di trek lurus panjang. Sikap Veda yang tetap tenang alih-alih panik saat terpuruk di P22 membuktikan bahwa Veda memiliki ketenangan mental serta bakat alami yang setara dengan pembalap papan atas dunia. Tapi di satu sisi, bos KTM juga sepakat dengan hasil kerja keras Veda yang semakin konsisten sejauh ini dengan berkata, tentu saja fokus utama saya adalah merayakan keberhasilan Alvaro Carpe yang tampil luar biasa dan mengamankan posisi teratas P1 di sesi praktis ini. Tapi sebagai seseorang yang selalu memantau talenta-talenta muda di Moto3, saya harus memberi kredit khusus untuk pembalap Indonesia itu. Veda tampil sangat cerdas. Di sirkuit sekomplis Silverstone, kuncinya bukan cuma soal seberapa dalam Anda memutar gas, tapi seberapa pintar Anda membaca situasi lintas dan menentukan timing yang tepat saat keluar dari pit. Veda tahu kapan harus menyimpan potensi motornya dan kapan harus melakukan attack lap secara presisi tanpa melakukan kesalahan fatal. Pembalap dengan racecraft pintar dan kalkulasi dingin seperti inilah yang selalu punya prospek cerah di kejuaraan dunia. Sebagai petinggi manajemen balap yang bertanggung jawab mencari dan mengembangkan talenta-talenta terbaik dunia, Beirer tidak hanya melihat kecepatan murni satu lap, melainkan racecraft atau strategi bertarung. Beirer menilai keputusan Veda saat memanfaatkan manajemen waktu pit stop dan kesabarannya dalam menunggu momen lalu lintas trek bersih atau clean track sebagai indikator utama bahwa Veda memiliki kedewasaan taktis yang sangat langka untuk pembalap seusianya. Dengan sangat bangganya juga Hiroshi Aoyama, tim manajer Honda Team Asia, memuji Veda dengan jujur begini, "Saya sangat bangga dengan kedewasaan berpikir dan ketahanan mental yang ditunjukkan Veda sepanjang hari pertama di Silverstone ini. Mengawali sesi dari posisi terbawah dan sempat kesulitan menemukan feeling pada mesin bukanlah situasi yang mudah, apalagi Silverstone memiliki karakter lintasan yang sangat panjang, cepat dan menuntut konsentrasi penuh. Namun, Veda bekerja sangat baik dengan tim mekanik. Dia memberikan umpan balik yang akurat saat kembali ke pit, sehingga perubahan setup singkat di sisa 7 menit terakhir bisa membuahkan hasil instan. Dari posisi P6 di FP1 lalu melonjak ke P4 untuk mengunci tiket otomatis ke Q2 adalah pembuktian kualitasnya. Setelah tren positif dengan 2 podium di Brazil dan Prancis dan poin penting di Jerman sebelum jeda musim panas, Veda makin membuktikan bahwa dia tidak hanya cepat di satu jenis trek, melainkan sudah siap bersaing secara konsisten di barisan terdepan. Sebagai mantan juara dunia sekaligus manajer tim yang mendampingi Veda langsung di dalam garasi, Aoyama melihat data telemetri dan proses komunikasi teknis secara rinci. Pujian Aoyama berdasar pada fakta bahwa Veda sanggup memberikan feedback mekanis yang akurat dalam waktu singkat, sehingga perubahan setup di sisa 7 menit terakhir langsung bekerja efektif. Peningkatan performa dari P6 di FP1 menuju P4 di praktis membuktikan ketahanan mental dan adaptabilitas tinggi Veda di berbagai jenis sirkuit. Memasuki paruh kedua musim 2026, Veda datang ke Inggris dengan motivasi tinggi usai mengantongi hasil positif pada seri penutup paruh pertama di Sachsenring, Jerman, di mana Veda finish di posisi ke-8 dan mengamankan 8 poin penting. Musim ini, Veda sudah mencatatkan sejarah manis sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium Grand Prix di kelas Moto3, yaitu di seri Brasil dan Prancis. Karakter Silverstone yang lebar dengan banyak pilihan racing lane memberikan peluang besar bagi Veda untuk kembali bertarung di barisan terdepan dan membidik podium ketiganya musim ini.
Di luar lintasan, nama Veda Ega Pratama mulai gencar dikaitkan dengan rumor bursa transfer pembalap Moto3 untuk musim depan. Meski banyak spekulasi yang beredar di media sosial, belum ada pengumuman resmi dari pihak manajemen maupun timnya. Veda memilih untuk tidak terdistraksi oleh rumor tersebut dan membuktikannya langsung lewat performa nyata di atas trek. Konsistensi, ketenangan mental, dan kecepatan brutal yang ditunjukkan Veda menjadi jawaban paling tajam bagi siapapun yang sempat meremehkan kapasitasnya di ajang balap dunia. Adapun untuk hasil akhirnya secara lengkap dan detail bisa kalian simak langsung pada tampilan thumbnail video ini, atau bisa dicek secara berkala melalui laman resmi MotoGP dan kanal resmi Honda Team Asia. Melihat performa gila, ketenangan mental, serta kecepatan brutal yang ditunjukkan Veda Ega di Silverstone kali ini, tampaknya pertarungan hari Minggu besok bakal makin membara. Jalan menuju podium ketiga musim ini sudah terbuka lebar di depan mata. Menurut kalian, para pecinta balap, dengan posisi start dari Q2 dan modal kecepatan sebagus ini, di posisi berapa Veda Ega Pratama akan finish saat race day Moto3 Inggris nanti? Apakah sanggup mengamankan podium tertinggi atau bahkan mengunci kemenangan perdananya? Tulis prediksi terbaik kalian di kolom komentar Bueno, bawah. al final tenemos que entender que ahora mismo las cuatro Aprilia son las que parten un poco el bacalao, ¿no? As you fade away, as you fade away, think I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelmed. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. And like mechanics and engineers since the time I was riding in 1 to 5. Di luar dugaan, tepat sore ini, drama besar meledak di FP1 Moto3 Inggris 2026. Jangan salah paham dulu, Veda Ega Pratama memang sempat terlempar ke posisi paling buncit. Namun secara mengejutkan, Veda melancarkan aksi kebangkitan gila-gilaan hingga merangsek naik ke urutan 6. Atmosfer makin membara saat rivalnya Hakim Danish meremehkan Veda, sementara legenda Dani Pedrosa justru memuji kecerdasan taktis Veda. Tak hanya itu, rumor transfer Veda ke Aspar Team makin memanas usai sang pemilik tim Jorge Martinez bahkan sampai berani bilang begini di hadapan media. Apakah Veda mampu membuktikan kecepatan brutalnya dan membungkam para rival di Silverstone? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Dilansir dari web resmi MotoGP, tepat sore ini di sirkuit Silverstone, Inggris. Lintasan legendaris sepanjang 5,9 km yang terkenal sangat teknis, menyiksa fisik, dan tak segan-segan menghancurkan mental para pembalap yang hilang fokus setelah 3 pekan liburan musim panas. Namun, di sanalah sebuah drama taktis penuh intrik dan kecepatan brutal baru saja meledak. Sesi Free Practice 1 FP1 Moto3 Inggris 2026 menjadi panggung pembuktian betapa mengerikannya potensi talenta muda Indonesia Veda Ega Pratama. Sempat terpuruk di posisi buncit paling dasar akibat penyesuaian mesin, Veda mempertontonkan ketenangan tingkat tinggi dan eksekusi lap yang bikin geleng-geleng kepala. Bintang Honda Team Asia ini tidak hanya merangsek naik ke urutan 6 besar, tetapi juga mengirimkan pesan ancaman terbuka bagi rivalnya di barisan depan. Di saat publik dihebohkan dengan rumor transfer fantastis ke tim elit Aspar Team, perang psikologis justru berkecamuk hebat. Komentar bernada saywar dari rival terdekatnya Hakim Danish hingga kritikan pedas bos Aspar Team kepada Maximo Quiles makin memanaskan atmosfer paruh kedua musim 2026. Mari kita bedah satu persatu detail kebangkitan fantastis Veda Ega dan intrik panas yang menyertainya. Latihan bebas pertama diawali dengan tensi yang menguji saraf.
5 menit pertama, Veda Ega sempat bertengger di posisi ke-14 saat kru tim menguji optimalisasi performa mesin. Namun, mimpi buruk seolah datang ketika Veda mendadak melorot hingga ke posisi paling buncit, paling bawah di papan catat waktu dengan tertinggal 2,961 detik. Hampir 15 menit berjalan, belum ada tanda-tanda positif. Di saat Alvaro Charpe, Maximo Quiles, dan Marco Morelli saling sikut merebut posisi puncak dengan catatan waktu 2 menit 11, sekian detik, Veda masih tertahan di papan bawah. Bagi pembalap biasa, kondisi ini pasti memicu kepanikan luar biasa. Namun, disitulah letak keunggulan Veda. Setelah kembali ke pit untuk menganalisis data telemetri bersama mekanik Honda Tim Asia, Veda keluar kembali ke lintasan saat waktu tersisa 7 menit. Mesin dipacu maksimal, racing line dieksekusi tanpa celah. Dari posisi ke-16 di sisa waktu 5 menit, Veda melancarkan serangan flying lap yang sangat memukau. Secara bertahap, ia menembus posisi 9, 7, dan akhirnya mengunci posisi ke-6 di akhir sesi dengan catatan waktu yang hanya terpaut 0,532 detik dari David Almanza di posisi teratas. Sebuah lonjakan performa yang sungguh luar biasa. Lompatan dari posisi terbawah menuju 6 besar menjadi bukti sahih optimisme Veda Ega yang membidik target podium di GP Inggris. Modal 2 podium di Brazil dan Prancis serta raihan poin krusial saat finish 8 di Sachsenring, Jerman menjadi bahan bakar kepercayaan dirinya. Manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama memberikan apresiasi tinggi terhadap adaptasi cerdas Veda di Silverstone. Aoyama menegaskan bahwa sirkuit terpanjang di kalender MotoGP ini menuntut fleksibilitas tinggi akibat karakter tikungan berkecepatan tinggi, area pengereman keras, serta cuaca Inggris yang kerap berubah-ubah. Momentum positif yang dijaga Veda sejak paruh pertama membuktikan bahwa ia siap menjadi ancaman utama di barisan depan pada balapan minggu nanti. Pada seri ini, Veda didampingi oleh pembalap muda Thailand, Kiatisak Singhapong, yang melakoni debutnya menggantikan Zen Mitani yang masih dibekap cedera tangan. I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Nah, dengan sangat menganalisisnya, Dani Pedrosa memberi pernyataan mengejutkan begini. Sirkuit Silverstone itu sangat teknis, panjang, dan menyiksa bagi siapapun yang baru kembali dari liburan musim panas selama 3 minggu. Karakter fisiknya yang menuntut konsentrasi di high-speed corner seringkali membuat pembalap kehilangan sentuhan jika tidak menjaga kebugaran secara tepat. Namun jika Anda melihat bagaimana Veda mengelola sesi FP1 ini, kualitas kecerdasannya di atas motor sama sekali tidak menurun. Awal sesinya memang mengkhawatirkan ketika dia terlempar ke posisi buncit dengan selisih hingga 2,9 detik. Pembalap muda yang kurang matang biasanya akan panik, memaksakan push secara berlebihan, dan berakhir jatuh. Veda justru sangat tenang. Dia masuk ke pit, menganalisis data telemetri bersama mekanik Honda Team Asia, memperbaiki penyaluran tenaga mesin, lalu keluar mengeksekusi flying lap di menit-menit akhir hingga merangsek ke P6 dengan selisih hanya 0,5 detik dari David Almanza. Manajemen sesi seperti ini menunjukkan pemahaman taktis yang matang. Kualitas kecerdasannya tetap terjaga kokoh. Dengan kemampuan adaptasi secepat ini pada sesi pembuka, target podium yang diincarnya akhir pekan ini sangat realistis. Bahkan jika melihat cara dia menghemat usia ban dan membaca racing line, dalam kondisi balapan murni hari Minggu nanti, Veda sangat berpotensi finish di depan pesaing-pesaing utamanya seperti Maximo Quiles, Hakim Danish, maupun Ryan Uriarte. Pengakuan dari seorang legenda sekelas Pedrosa bukan sekedar pujian kosong. Analisisnya membuktikan betapa matangnya mentalitas Veda. Ketika pembalap muda lain beresiko mengalami crash akibat panik di posisi buncit, Veda membuktikan bahwa ia adalah rider berbahaya yang mengombinasikan kecerdasan taktis dengan kecepatan murni untuk membongkar kelemahan lawan. Di satu sisi, bos Aspartim Jorge Martinez secara spontan bilang jujur begini. Jujur saja saya sangat kecewa dengan sikap dan hasil yang ditunjukkan Maximo Quiles pada sesi latihan bebas ini. Saya melihat ada penurunan kedisiplinan taktis. Apakah ini karena dia merasa posisinya sudah aman atau karena pikirannya sudah melayang ke Moto2 untuk musim depan? Di Aspartim kami tidak pernah mentolerir pembalap yang mengendurkan intensitas hanya karena merasa sudah mengamankan masa depannya. Di sisi lain pedok, Anda bisa melihat daya juang luar biasa dari Veda Ega Pratama, mengubah posisi dari yang paling buncit menjadi peringkat ke-6 di sirkuit sepanjang 5,9 km adalah pernyataan sikap yang sangat tegas. Veda memberikan bukti kuat di atas lintasan, bukan sekedar rumor, bahwa dia memiliki etos kerja keras dan determinasi tinggi yang merupakan standar utama tim kami.
Rumor yang mengaitkan dia dengan Aspartim bukan tanpa alasan. Jika dia terus konsisten bertarung di barisan depan dan menjaga grafik perkembangannya seperti ini, Veda adalah bukti nyata kandidat yang sangat layak untuk mengambil alih posisi Quiles di tim kami musim depan. Kekecewaan sang pemilik tim elit menunjukkan betapa goyahnya posisi Quiles akibat sikap jemawa yang meremehkan lintasan. Sebaliknya, sanjungan terbuka untuk Veda menegaskan bahwa etos kerja keras dan determinasi tinggi jauh lebih bernilai di mata tim papan atas daripada pembalap yang cepat puas. Namun di dimensi lain, teman sekaligus rival di lintasan Hakim Danish malah bilang begini di hadapan media. P6 di sesi latihan bebas pertama. Ya, selamat untuknya. Tapi FP1 tidak pernah memberikan Anda poin atau trofi di akhir pekan ini. Silverstone adalah sirkuit teknis yang luas dengan banyak tikungan cepat. Dan gaya balap saya sangat cocok untuk melibas tata letak seperti ini. Mentor saya, Zulfahmi Kahirudin, sudah menegaskan bahwa kondisi fisik dan mental saya berada di level tertinggi setelah liburan di Malaysia. Saya sama sekali tidak merasa tertekan. Justru saya makin percaya diri setelah mengantongi kemenangan di GP Ceko kemarin. Veda boleh saja bangga dengan 2 podiumnya atau unggul tipis 4 poin atas saya di klasemen rookie saat ini. Tapi ingat, meraih podium biasa dengan berdiri di podium tertinggi sebagai pemenang balapan itu 2 hal yang berbeda secara mental. Saya sudah membuktikan bahwa saya bisa menang, sementara dia masih mengejar itu. Ocehan atau prediksi orang-orang tidak akan mempengaruhi fokus saya. Di paruh kedua musim ini, target saya bukan cuma melewati poin Veda di klasemen, tapi saya akan membuktikan langsung di sirkuit Silverstone bahwa saya jauh lebih cepat, lebih agresif, dan lebih pantas berada di barisan depan dibanding dia. Komentar sinis ini adalah bentuk psycho war klasik dari rival yang tampak cemas. Danish berupaya menutupi kenyataan bahwa dirinya masih tertinggal di tabel klasemen dari Veda. Mengagung-agungkan satu kemenangan tanpa melihat konsistensi poin adalah bukti bahwa ketenangan Veda telah berhasil menggusik fokus dan mentalitas bertanding sang rival. Di luar perang dingin di lintasan, rumor kepindahan Veda Ega Pratama ke Aspartim menjadi topik paling panas yang memperbincangkan masa depan sang rider. Aspartim bukan sembarangan skuad. Tim yang didirikan oleh Jorge Martinez ini adalah pabrik pencetak juara dunia yang sukses melambungkan nama-nama besar ke kelas Moto2 hingga MotoGP. Mengapa nama Veda mendadak menyeruak sebagai kandidat kuat? Konsistensi progresif. Veda tidak sekedar cepat, tapi menunjukkan peningkatan kurva belajar yang sangat tajam di musim debutnya. Mentalitas padok, etos kerja Veda yang tenang, tidak gampang panik, dan mampu mengeksekusi instruksi teknis mekanik menjadi nilai plus di mata para pemandu bakat tim elit Spanyol. Kebutuhan tim, dengan sorotan pedas Jorge Martinez terhadap Maximo Quiles, Aspartim jelas membutuhkan petarung lapar yang siap memberikan 100% kemampuannya di setiap sesi. Meski rumor ini masih berada dalam tahap spekulasi, tanpa pengumuman dokumen resmi, fakta bahwa nama Veda masuk dalam radar tim sebesar Aspartim menunjukkan betapa tingginya daya tawar sang talenta Indonesia di mata padok internasional. Ocehan dan gertakan bernada meremehkan dari rival sama sekali tidak akan menggoyahkan fokus sang talenta muda Indonesia. Di papan klasemen rookie, Veda masih berdiri kokoh di peringkat kedua dengan total 90 poin, menjaga keunggulan atas Danish yang terus membayangi. Veda tidak perlu membalas provokasi dengan adu mulut di media. Jawaban terbaiknya akan dieksekusi secara brutal di atas aspara Silverstone 2026. Dengan kecerdasan taktis yang dipuji Dani Pedrosa, keunggulan performa yang memikat Aspartim, serta kecepatan murni di atas motor, Veda Ega Pratama siap membuktikan siapa rider paling berbahaya yang sesungguhnya di barisan depan Moto3 Inggris 2026. Satu hal yang pasti, paruh kedua Moto3 2026 baru saja dimulai dengan tensi yang membara. Apakah aksi kebangkitan fantastis dari posisi buncit ke P6 ini menjadi sinyal awal bahwasanya podium tertinggi Silverstone akan menjadi milik Indonesia? Ataukah gertakan Hakim Danish yang justru terbukti di balapan hari Minggu nanti? Bagaimana menurut kalian pecinta balap Indonesia? Apakah Veda Ega Pratama sudah sangat siap untuk mengunci kemenangan perdananya sekaligus membungkam ocehan para rival? Dan apakah kepindahan Veda ke Aspartim musim depan bakal benar-benar terwujud? Tulis pendapat pedas dan prediksi kalian di kolom komentar sekarang. Like mechanics and engineers since the time I was riding in 1 to 5. I think that I'm broken, but I hope you can help. I know I'm not perfect, but some days I can pour more words
as you fade away.